Kita enggak kuat ya. Madahtu Muhammadan bi qasidati fa inna qasidati mudihat bi Muhammadi. Salah seorang penyair, beliau mengatakan, aku telah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan qasidahku, dengan karangan syair pujian untuk beliau. Namun pujian, qasidah dan syair yang aku buat, kata beliau, tidak akan memiliki arti dan makna tanpa adanya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Saya yakin rohaniyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir bersama kita. Karena Nabi tidak melihat daripada eloknya suara kita, bagusnya pukulan hadrah, atau bagusnya daripada suara sound system, atau bagusnya daripada rumah ini. Namun yang dilihat oleh Nabi Muhammad terhadap diri kita semuanya adalah keikhlasan kita karena mahabbah dan kerinduan kita kepada beliau. Maka di saat terus menerus kita mengagungkan, memuji, memuliakan, membesarkan nama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terasa nikmat. Bahkan kenikmatan itu masuk di dalam relung-relung hati kita, masuk di dalam urat nadi kita, masuk melalui jantung kita, paru-paru kita, semua otak kita, hati kita, sampai menyelimuti daripada tubuh kita. Maka tubuh, anggota badan, jasmani kita,
rohania kita yang terhubung dengan Nabi Muhammad, maka akan berontak. Sehebat apapun kita menahan air mata, jika hati nyambung kepada Nabi Muhammad, akan terus bersambung kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya izin berdiri ya. Izin jika izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad afdalul ibad wa khairil bariyat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du. Segenap para orang tua kami yang sangat kami muliakan, khususnya abah saya minta doa semoga beliau sehat walafiat, panjang umur. Malam hari ini menyertai saya, yang sebenarnya saya yang menemani beliau, bukan beliau yang menemani saya, tetapi saya yang mengiringi beliau, mengambil barokah beliau, Aba Al-Habib Harun bin Syekh Al-Mutahhar, dan juga orang tua kami Haji Bol Hasan beserta istri beliau, ibu ataupun Umi Hajah, semoga sehat selalu, berkah, panjang umur ya. Dan juga keluarga besar beliau yang hadir, yang mohon maaf saya tidak sebut namanya, saya tidak hafal. Dan juga Haji Kasim, ini saya hafal betul ya, beliau yang Masya Allah tabarakallah pertama kali datang ke pesantren saya. Beliau waktu pesantren belum jadi apa-apa, beliau datang ya, masih gubuk, masih hutan waktu itu ya. Dan juga Haji Usman yang selalu senantiasa mengiringi kami, dan juga Haji Kamal yang Masya Allah berkah beliau saya bisa datang ke tempat ini. Dan juga abang-abang kami yang hadir pada saat ini, ada Bang Yazid, ada siapa lagi, Bang Nazim ya, dan juga para ahli khidmah yang Masya Allah tabarakallah, yang mudah-mudahan saya tidak menyebutkan nama-nama ahli khidmah, tetapi mereka ini disebut oleh Rasulullah SAW. Dan juga Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Akmal yang Masya Allah tadi nasihatnya sangat indah. Saya terkesima dan saya banyak mencatat nasihat yang begitu indah. Kita doakan Ustaz Akmal beserta santri-santri Darul Falah senantiasa diberikan keberkahan, menjadi anak yang soleh, solehah, amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus abang kami yang handsome, Bang Haji Ozi, Masya Allah ya, saya katakan handsome. Handsome apa tidak? Handsome. Kata orang Pontianak atau orang Ketapang, janga. Janga Haji Bol Hasan. Janga itu ganteng. Mudah-mudahan beliau selalu berkah manfaat. Saya tidak doakan sehat, saya doakan afiah. Karena afiah itu lebih tinggi daripada sehat. Kalau berbicara sehat, saya dengan Bang Oji sama-sama sehat. Betul Bang Oji? Dan juga ucapan terima kasih kepada Adinda Syafiq yang telah menjemput saya di airport. Terima kasih banyak. Dan semuanya yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini saya sebenarnya kepengin mendengarkan banyak dari Ustaz Akmal. Kemarin waktu beliau datang ke pesantren bersama orang tua beliau Haji Kamal dan Ibu Hajaju, ibunda beliau, belum banyak nasihat yang disampaikan untuk student-student kita di pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Saya mau berbicara apa malam hari ini?
Ya, karena di sini banyak orang tua saya. Saya teringat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana." Atau kama qala Rasul. Nabi bersabda, bukan dari golongan aku. Artinya tidak diakui oleh Rasulullah atas umatnya yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menghargai orang yang lebih muda. Terkadang hadirin, seseorang menghormati orang lain itu dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan kedudukannya. Namun dia lupa, di dalam hadis ini Nabi tidak memberikan mustasnayat atau pengecualian. Rasulullah hanya mengatakan laisa minna, bukan dari golongan aku, kata Rasul. Man lam yarham saghirana, yang tidak menyayangi dan mencintai orang yang lebih kecil, walam yuwakkir kabirana, dan tidak menghormati, takrim dan ta'zim orang yang lebih besar atau lebih tua. Maka malam hari ini kita saksikan, tidak akan pernah ada orang-orang muda tanpa orang tua. Tidak akan pernah kita menjadi sempurna, menjadi pemuda yang sempurna tanpa orang tua. Orang tua itu bukan hanya ibu kandung kita, bukan hanya ayah kandung kita, bukan hanya guru-guru kita. Namun orang tua adalah orang tua yang ada di sekeliling kita. Ini harus kita hormati mereka. Wajib. Bukan harus lagi, wajib untuk kita hormati. Diceritakan, di kota Jakarta itu ada salah seorang ustaz, seorang habib yang sudah wafat. Kalau tidak keliru namanya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah. Beliau ini ingin membuka satu majlis besar. Ada peringatan program majlis yang sangat besar. Pada waktu itu di kampung itu terhalang, tidak bisa, tidak diizinkan. Akhirnya santri dan murid-muridnya Al-Habib Munzir ini mengabarkan kepada Al-Habib Munzir, wahai Habib, sesungguhnya program kita akan gagal, tidak akan mungkin bisa dibuka. Kata Habib Munzir, ada apa? Karena ada seseorang yang mencegah, dan orang itu preman. Orang itu tidak senang dengan pengajian. Orang itu kurang senang dengan para ulama. Tersenyum Habib Munzir. Kemudian kata Habib Munzir, di mana rumahnya? Oh, ditunjukkan, oh rumahnya di situ. Diarahkan oleh muridnya. Kata si murid tadi mau membawa Habib Munzir, wahai guru, mohon maaf, apakah serius guru mau ke sana? Karena ini orangnya kejam. Orangnya ini jahat. Orangnya beringas. Kata Habib Munzir, kita ingat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu pernah bersabda, ya, pada saat salah seorang yang menzolimi beliau, kemudian orang tersebut yang selalu sering menzolimi Nabi, kemudian kezolimannya dibalas kebaikan oleh Rasulullah, kemudian orang tersebut ya diberikan kebaikan oleh Nabi, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ana Muhammad bu'ithtu rahmatan lastu la'annan, atau kama qala, aku adalah Muhammad, ana Muhammad bin Abdullah, aku adalah Muhammad abahku Abdullah, bu'ithtu rahmatan lastu la'annan, aku bukan dikirim oleh Allah atau diutus untuk melaknat dan mencaci maki ataupun menjelekkan orang lain. Sehingga orang itu sadar dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
perlakuan Al-Habib Munzir percis beliau mencontohi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang kepada orang tersebut dengan niat yang tulus. Setelah datang ke rumah orang tersebut, kemudian orang kampung tersebut pada aneh. Ya, kenapa ini orang kok mau datang? Apa enggak khawatir dihina, disepelehkan ataupun tidak diperdulikan? Habib Munzir tetap datang. Kemudian orang tersebut keluar dengan wajah yang beringas. Al-Habib Munzir langsung mengambil tangannya, mencium tangannya. Dan orang tersebut berbarengan dengan hidayah Allah yang awalnya ingin hampir memukul beliau atau ingin mencaci beliau, pada saat tangannya langsung diambil oleh Al-Habib Munzir, dicium. Ini orang awam, ini orang nggak tahu ilmu, orang yang nggak belajar agama, kehidupannya jahat, tidak ada orang kampung yang senang kepada dia. Tetapi perlakuan Al-Habib Munzir kepada orang ini membuat orang ini sadar. Dicium tangannya oleh Al-Habib Munzir. Kemudian Al-Habib Munzir berkata, aku izin datang kepadamu. Dan orang itu duduk dan terdiam memandang wajah Al-Habib Munzir. Berbarengan dengan hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang itu nangis. Menangis sejadi-jadinya. Dan orang-orang yang di sekitarnya itu merasa aneh, karena seumur-umur ini orang nggak pernah menangis. Yang ada membuat nangis orang lain. Dia nggak pernah menangis untuk dirinya, tetapi dia membuat orang lain menangis karena kezalimannya, mengambil haknya dan lain sebagainya. Kemudian orang ini berkata dengan bahasa, beliau mengatakan, ini orang mengatakan, tidak pernah ada orang yang berani datang ke rumahku. Setiap dia datang ke rumahku pasti akan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Tetapi dirimu berani datang ke rumahku dan mencium tanganku serta memeluk badanku. Kemudian beliau mengatakan, aku belum pernah diciumi tangan oleh anakku. Aku belum pernah diciumi tangan oleh keponakanku. Bahkan orang-orang yang menjadi backinganku, bodyguardku, enggak pernah mencium tanganku, padahal aku lebih tua darinya. Tetapi engkau adalah orang asing yang belum pernah aku lihat. Tetapi pada saat ini, kata orang tersebut, aku melihat wajahmu ini ada wajah keikhlasan, wajah yang penuh kasih sayang, wajah yang penuh mahabbah, wajah yang penuh cinta, wajah yang penuh belas kasih. Pada saat ini saksikanlah, aku ingin berubah dengan keadaanku. Dan aku siap, wahai Habib, wahai Ustaz, menjadi muridmu dan belajar kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada saat itu beliau mengumumkan, acara Habib ini, acara Ustaz tersebut, program ini Ustaz harus terjadi di kampung kita. Siapapun yang coba-coba mengganggu ini Ustaz atau jamaahnya, maka berhadapan dengan aku, kata beliau. Coba, ini akhlak. Ini yang ditunjukkan, ini yang ditampilkan, ini yang ditampakkan. Inilah manhaj yang tadi Ustaz Akmal telah menyampaikan. Inilah manhaj yang diajarkan, yang disampaikan 15 abad yang lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'fu 'anil dhanbi was-sababi idza dayya'a haddullah lam yagum ahadun li ghadabi. Nabi memaafkan untuk urusan pribadinya, beliau memaafkan. In udhiya ya'fu wa la yu'akib, wa in khusima yasmut wa la yujawib. Nabi memaafkan. Ya'fu wa la yu'akib. Nabi dicaci, beliau memaafkan. Nabi dihina, beliau memaafkan. Dan Nabi dikata-katai dengan perkataan yang jelek, wala yujawib. Nabi tidak menjawab, Nabi diam. Kalau untuk urusan pribadinya.
idza dayya'a haqqullah, apabila ada orang yang coba-coba berani mengganggu agamanya Allah, menghinakan Allah, meremehkan Allah, meremehkan syariat Allah, lam yagum ahadun li ghadabih. Nabi adalah orang yang pertama tampil di hadapan sebelum orang itu tampil. Nabi sebagai tameng, sebagai benteng untuk membela agama Nabi, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Fat itu, Rasulullah itu disifatkan dengan para sahabatnya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghu fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Al-ayah. Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan Nabi Muhammad sangat menentang dengan kekafiran. Dan Nabi Muhammad bersama para sahabat ruhama'u bainahum. Nabi tidak pernah menebarkan permusuhan. Nabi tidak pernah menebarkan kebencian kepada para sahabat. Kita kalau melihat di dalam sejarah, itu ada kitab namanya Tahzirul Ikhwan amma tujibu muharabatu dayyan bi'idha'i awliya'ir rahman. Saya dihadiahkan oleh salah seorang ustadz di Pontianak pada waktu beliau pulang dari Tarim. Beliau datang menghadiahkan kitab itu kepada saya. Kalau tidak keliru, yang mengarangnya adalah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Di dalam kitab tersebut, Nabi Muhammad itu selalu berkata setiap habis sholat subuh, ya, setelah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi berzikir sejenak. Timbul waktu isyraq atau syuruk, Rasulullah berdiri dan berkata kepada para sahabatnya. Ini tolong didengarkan perkataan Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, aku tidak ingin mendengarkan dari lisan-lisan kalian aduan-aduan ataupun laporan-laporan yang tidak baik mengenai kekurangan sahabatku. Aku enggak mau dengar, kata Rasulullah. Justru kata Nabi, aku kepengen bertanya, fa kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Itu yang terus diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat. Kita sebagai umat Rasulullah, kita yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, kita yang lidahnya selalu basah menyebut, bersolawat, mengagungkan, membesarkan Nabi Muhammad, kita yang setiap hari tidak pernah bosan-bosannya membaca syama'il Muhammadiyah, pujian-pujian kepada beliau, yang bisa kita ambil, yang bisa kita contohi, yang bisa kita ikuti adalah akhlak Nabi. Yang sesederhana akhlak Nabi Muhammad kita ikuti semampu diri kita. Nabi itu paling senang kalau melihat umatnya itu saling menghormati, saling menghargai. Tidak pernah menunjukkan dirinya bahwa dirinya hebat, tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya kuat. Dia selalu merendah kepada sesama hamba Allah. Bukan berarti dia merendahkan harga dirinya, tetapi dia merendah karena dia sadar hadapanku ini adalah hamba Allah. Kalaulah aku harus membenci dia, aku bukan membenci kepada orangnya, tetapi kepada sifat dan perbuatan maksiatnya yang aku benci. Itu manhajnya Nabi Muhammad SAW. Seandainya hadirin, kalau ini kita tebarkan dimanapun kita berada, maka kita ini ibaratkan seperti madu yang dihinggapi oleh lebah-lebah yang akan datang kepada kita. Kenapa? Karena diri kita manis. Bukan hanya manis wajah, tetapi akhlak kita yang betul-betul manis, akhlak kita yang betul-betul indah. Walaupun maaf,
kita tidak memiliki ilmu kita enggak tinggi, mungkin kita enggak mahir membaca kitab, atau mungkin kita enggak memiliki kekayaan, atau mungkin tidak ada pangkat dan kedudukan, atau kita tidak memiliki kerajaan, tetapi akhlak kita kepada sesama manusia mencontohi akhlak Rasulullah, maka kita diibaratkan seperti sarang lebah, yang lebah-lebah itu datang untuk mengisap daripada manisnya madu. Bahkan orang-orang akan berebut untuk mengambil manfaat daripada madu tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ayo hadirin yang dirahmati Allah, mari tasfiyatul qulub, bersihkan kita punya hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum wala amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum aw kama qala. Allah enggak melihat eloknya wajah kita, tampannya, atau bagusnya, cantiknya kita punya wajah, atau bagusnya kita punya badan, atau banyaknya daripada harta kita. Yang tetapi dilihat oleh Allah, yang menjadi sorotan adalah hati kita dan perbuatan kita. Maka ayo berbuat baiklah kepada siapapun. Ya, kita tidak akan pernah bisa memaksakan seseorang untuk hormat kepada kita. Tidak akan pernah bisa. Nabi itu hadirin kurang mulia apa? Adakah aib di dalam diri Nabi Muhammad? Adakah celah sedikit pun di dalam diri Rasulullah? Enggak ada. Tetapi Nabi yang super baik, Nabi yang super hebat, manusia penyelamat dunia akhirat. Pertanyaan saya, apakah Rasulullah banyak musuhnya atau sedikit musuhnya? Banyak. Semakin kita menjadi orang yang baik, maka semakin banyak musuh kita. Berarti Beb, enggak usah jadi orang baik, Beb. Enggak begitu hadirin. Ya. Kita punya contoh, kita punya cerminan, barometer kita adalah Rasulullah. Siapa lagi? Nah, gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua kebaikan yang dirasakan, yang dilakoni, yang dilakukan oleh semua makhluk itu hanya mengambil daripada tetesan-tetesan kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri beliau mengatakan di dalam Burdah itu, contoh kita adalah Rasulullah. Maka artinya kita berbuat baik, maka di sana pula ada orang yang tidak senang dengan kebaikan kita. Makanya ada satu makalah mengatakan, imshi fi tariqillah, imshi fi tariqillah, wala yaltafit yamin wala shimalan, fa innal muhibba fa inna likulli syai'in muhibban wa mubghidha. Jalanlah terus ke jalan Allah. Ya, jalan terus ke jalan Allah. Yang ustaz berjalan dengan ilmunya, mengamalkan ilmunya, berdakwah, mengajar di pesantren, mengajar di madrasah. Yang orang kaya, dia berdakwah dengan hartanya, membantu, menyumbang, berinfak, bersedekah, mengeluarkan zakat malnya, zakat hartanya. Yang memiliki jabatan dan kedudukan, memberikan kebaikan-kebaikan kepada masyarakatnya sesuai potensi yang Allah berikan. Maka itu jalan dakwah kita. Satu pintu nanti kita akan bertemu. Apa? Babur rahmah, pintu kasih sayang, yang di depannya ada seseorang yang wajahnya bercahaya. Nabi Muhammad akan menunggu kita. Ya, kalau semuanya jadi ustadz repot juga. Betul. Kalau semuanya jadi orang kaya ya repot. Kalau semuanya jadi pejabat, jadi orang yang berpangkat, ya susah juga. Siapa yang mau mengatur ini umat? Siapa yang mau memberi nasihat ini umat? Betul apa tidak? Artinya Allah itu maha adil, memberikan potensi dan skill dari setiap makhluk-makhluknya. Tinggal kita saja mensyukuri. Ibu-ibu, bu, sehat ibu? Sehat? Saya ini banyak minum ini nih, jadi semangat saya.
Ya, saya bukan promosi tapi betul nyata. Saya kemarin diberi beberapa 6 bulan yang lalu saya diberi. Ya. Saya bawa mereknya kuda lagi. Enggak tidur saya minum. Tapi dakwah semangat. Betul. Betul enggak? Lihat istri jelas. Betul? Lah, lihat istri harus jelas. Betul? Betul enggak? Ketawa. Ini serius saya ini. Karena dari tadi saya lihat semuanya tegang wajahnya. Wajahnya kayaknya mau nangis gitu. Ya, karena ini kan acaranya tasyakuran rumah baru. Jadi harus happy, harus senang. Bang Oji nggak boleh sedih. Ya, harus senang. Hidup itu dinikmati. Kata orang Pontianak, kau tuh enjoy ya lah bah. Tahu enjoy? Enjoy aja lah hidup itu. Jangan kita memikirkan untuk hari esok, pikirkan untuk sekarang. Betul enggak? Betul enggak? Ada makanan di depan. Jangan mikirkan, ya Allah saya ini diet. Nanti kalau saya makan nanti kena asam urat nanti. Jangan. Ini maaf ya. Kadang-kadang kita berpikir ada masakan kambing, ada masakan ini, ada ini, ada ini. Ada nasi kebuli, biryani, nasi Bukhari, nasi Muslim, semuanya lengkap. Ada nasi Muslim. Pak Muslim maksud yang buat. Makan. Pas mau makan, ya Allah, aku ini ada gula darah. Aku ini ada jantung. Jangan. Makan dulu, pikiran jantungnya nanti. Ini guyon aja. Tapi serius. Ya, artinya kita berpikir begini. Ini kalau mau ikut Habib ya, kalau mau ikut sedikit aja ini. Terserah, yang nggak mau ikut nggak apa-apa, nggak dipaksa. Saya ditawari makan, malam hari saya memang jarang makan. Sekarang jarang makan, ya. Tapi ditawari makan, apalagi Bang Haji Oji sudah nyiapkan itu, saya harus makan. Kalau nggak dimakan kan nggak mungkin bawa pulang ke Pontianak, ya nggak? Saya makan kambing ada daging-daging, saya ngomong sama makanan itu, wahai makanan. Iya Beb katanya. Nah ente dengar nggak? Wahai makanan, saya makan kamu ini dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ini doa lengkap sudah. Tolong ya, saya lagi program diet, jangan buat saya gemuk. Bisa nggak ngomong gitu? Tapi jangan dengar-dengar orang, bisik-bisik aja dengan makanan. Pas nyuap itu, jangan buat aku gemuk ya, aku makan kau ini gitu. Insya Allah makanan itu akan mendoakan kita. Badan kita nggak gemuk, tapi badan kita sehat dan afiah. Yakin nggak tuh? Yakin. Tapi kalau makannya nggak terlalu banyak. Jangan 5 piring. Kata doa Habib tuh gitu. Nah ini hanya iklan saja biar ndak apa. Saya lihat wajahnya hanya Haji Kasim banyak yang tegang wajahnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya itu pesan Habib ya, harus baik-baik sama orang ya. Senyum aja udah. Yang penting jangan senyum di kaca aja sendiri. Ya. Ya, harus baik-baik sama orang ya. Ayo. Dengan semakin kita ini baik sama orang, semakin kita senyum baik sama orang, orang akan senang sama kita. Tadi itu, sekalipun kita nggak punya ilmu, tapi orang senang, kita baik sama orang, positive thinking sama orang, Masya Allah, orang akan senang kepada kita. Nah, maka mudah-mudahan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tadi itu gosidah-gosidah yang dibacakan oleh Akhina Syafiq, oleh Ustaz Nazib, dan semuanya para ahlu munsyidun, itu adalah gosidah, pujian-pujian tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjut besok malam lagi ya. Ya. Mudah-mudahan barokah ini kita doakan. Ini Bang Haji Oji kayak futsal, besar benar tempat ini. Iya. Hah? Untuk majlis, Masya Allah, luar biasa, ini besar ya. Mudah-mudahan niat Bang Haji Oji untuk majlis, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini rumah jadi saksi kehadiran para ustaz, kehadiran para orang-orang tua, kehadiran para ulama, para
orang-orang soleh, baik yang duduk di bawah maupun yang duduk di kursi, yang haji, hajjah, semuanya insya-Allah ini rumah menjadi saksi bahawa rumah ini pernah menghadirkan para ulama, menghadirkan pujian kepada Nabi Muhammad, menghadirkan semua kaum muslimin muslimat dengan satu ikatan cinta dan mahabbah karena Allah dan kepada Nabi Muhammad. InsyaAllah rumah ini akan dijaga oleh Allah dari fitnah, dari iri dengki, dari hasud, dari hal-hal yang buruk. Semoga tuan rumahnya Bang Haji Oji beserta istrinya, orang tua beliau, abah beliau, umi beliau, keluarga beliau, paman dan semua keponakan-keponakan beliau, keluarga besar beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyatin salihah syamilah jalibah lil khairat. Ala ma nawaw bihi asrafuna salihun. Ala ma nawa khususan Habibana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Ala ma nawa Sayyidina Ja'far Al-Barzanji, Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Busiri, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Basaudan, wa khususan ala ma nawa al-ulama al-mutaakhirin Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, wa jami' asatidatih wa jami' usratih, wa kadhalik ala ma nawa Habib Abu Bakar Al-Adani, ala ma nawa Abu Al-Hasan bin Ahmad Barun, wal Khubabah Khadijah binti Muhammad Hinduan, wa kadhalik ala ma nawa Abu Al-Habib Zain bin Hasan bin Ahmad Baharun. Ala hadhihi an-niyyah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.